ya. Sebenarnya awal-awalnya masih dipakai bias rule ini ya. Kalau nggak judi apa? Asuransi ya. Asuransi dia pakai ini dia. Pakai bias rule. Contohnya apa? Misalnya nih, kamu mau asuransi jiwa misalnya. Nah, kamu asuransi jiwa di usia muda dan di usia tua. Ya. Kira-kira premi asuransinya mahal yang mana? Mahal yang mana? Premi-premi itu yang dibayarin. Harga asuransinya. Harga belinya. Mahal yang mana? Mahal pas lagi muda apa pas lagi tua? Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Kalau kamu asuransi ya. Karena iklan juga ada asuransinya kan. Asuransinya mahal pas muda apa mahal pas tua? Kesehatan. Muda, Pak. Mahal pas tua Mahal ya. pas tua. Soalnya Kalau kalau kamu tua kemungkinan sakitnya lebih besar. betul. Kemungkinan matinya lebih besar ya. Jadi kita mengasuransikan orang yang mau mati itu besar sekali. Kan asuransi itu kalau kalian mati dibayar, kan? Keluarga kalian dibayar. Kalau masih muda, ya memang kemungkinan mati sih ya sama aja setiap orang ya. Besok itu nggak ada yang menjamin manusia hidup. Sama saja. Berarti priornya itu sama aja. Tapi di balik prior itu kita punya likelihood itu. Punya likelihood ya. Prior itu distribusi normal, tapi kita punya likelihood. Likelihood itu adalah kekhususan. Ya kan ini. Prior itu dia hanya bergantung kepada parameter. Parameter itu dari distribusi normal itu. Ya. Tapi ada suatu probabilitas yang menyangkutkan antara si parameter tadi dengan si Y tadi, dengan sampel tadi. Ya likelihood itu. Kayaknya datanya itu. Ya memang aturannya begitu ya. Yang tua itu lebih gampang mati daripada yang muda. Menurut asuransi jiwa, asuransi kesehatan jiwa ya. Makanya kalau kalian daftar asuransi kesehatan asuransi kematian jiwa ya, 50 tahun, preminya besar sekali itu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kalian mati, perusahaan itu kan harus membayar sejumlah uang. Misalnya kalau mati 100 juta misalnya. Mau yang mati tua, mau yang mati muda kan 100 juta keluar. Perusahaan itu harus dapat duit dulu. Harus dapat uang. Nah, menentukan harga premi itu beda-beda tiap umur. Yaitu dia harus punya Bayesian knowledge. Harus punya ilmu pengetahuan Bayesian. Banyak sekali di sini. Asuransi mobil ya. Nah, kalian tinggal di Jakarta, kemudian satu lagi tinggal di daerah. Ya pastinya asuransi mobil di Jakarta itu keluar gang itu udah lecet mobil ya. Kalau di desa kan musuhnya cuma kerbau sama sapi aja kan. Kalau di Jakarta kan mobil itu musuhnya motor segala macam ya. Emak bawa motor itu banyak banget kan. Jadi harus ada Bayesian rule. Itulah yang ada di memori kalian tuh. Biar ini rumus apa ya. Kalau dari rumus apa nggak ngerti ya. Tapi kalau dikasih tahu itu buat apa, kalian akan ngerti itu. Bayesian rule. Memang dia pada awalnya adalah penjudi dia ya. Buka aja di sini. Nah, ya. Bayes theorem. Ini sangat terkenal ya. Di dunia ini ilmunya sudah berkembang ke mana-mana ya. Nah, dia di Thomas Bayes. Thomas Bayes itu adalah English statistician, philosopher, and Presbyterian minister. Ya, sebenarnya orang penjudi juga, cuman bilangnya selalu statistikan matematikan ya. Kayak Blaise Pascal juga bilangnya matematikan, padahal dia penjudi juga. Itu kan taruhan juga ya. Ya, gitu ya. Jadi harus punya kemampuan itu ya.
Kalau di Klimat gimana? Ya di Klimat jelas penting ya. Jelas penting sekali. Mau menentukan peluang, hujan, tidak hujan, apa itu dalam prediksi itu diperlukan. Misalnya, kalau di Indonesia masih baru-baru aja ya. Ya sampai di radar juga dipakai ilmu radar ya. Kan ya gambarnya ya. Ada gambarnya ya. Kita probabilistik aja lah. Ini seasonal forecast ya. Jadi prediksi iklim musiman. Gambarnya. Ini kan dalam persen nih. Forecastnya ya. Berapa persen? Ya, ini ada nih. Change ya. Chance exceeding median. Chance of exceeding median rainfall. Ini kalau digambarin di distribusi melebihi median ya. Kalau melebihi pasti selalu ke kanan ya. Dia hujan ya. Melebihi median ini misalnya median. Kurvanya nggak begini. Kurvanya kalau hujan itu banyaknya di kiri ya. Probabilitas ke sana, sisanya berarti sisanya. Sisanya dari 1 dikurangin yang dari sini ke 0. Dari sini ke 0. Persentase. Tentunya ngitung persentasenya bukan kira-kira ya, pasti dia ada perhitungan Bayesian itu. Sehingga di kotak-kotak yang biru ini biru ada nggak yang biru? Nggak ada ya. Hijau ya, hijau itu dia most likely ya. Kayaknya terjadi tuh. Hujannya gede, melebihi median. Cuma mediannya berapa kita nggak tahu ya. Kalau yang merah itu berarti kayaknya nggak mungkin itu melebihi median. Jadi bisa jadi sama, bisa jadi kurang. Gitu. Dan kalau di luar negeri perkiraannya begini. Selalu didampingkan begini. Jadi masyarakat sana sudah terbiasa membaca prediksi-prediksi gini. Kalau kita juga terbiasa membaca prediksi ya, cuma prediksinya prediksi primbon dan prediksi supranatural ya. Para apa namanya? Paranormal, bukan begini. Kalau begini kan secara statistik. Paranormal itu juga iya, dia sebenarnya menguasai ilmu Bayesian. Cuman Bayesiannya sama dia dihitungnya di luar kepala gitu. Misalnya ya, oh kamu wetonmu berapa? Weton itu dia udah ada percobaan. Kalau orang yang wetonnya ini biasanya begini gitu. Jadi likelihood dia punya ya. Terus dia punya prior knowledge, baru kesimpulannya dia punya tuh. Ah kamu kayaknya kerjanya nggak cocok di BMKG gitu. Kamu cocoknya jadi apa tukang parkir misalnya. Misalnya. Ini punya Bayesian itu, dia punya prior knowledge, dia ngeliat orangnya gitu. Terus terinspirasi sesuatu, dia ngitung di luar kepala. Ah, kamu kayaknya cocoknya di sini nih. Bias juga pakai. Sama. Bias. Sama itu ya. Bayesian. Misalnya ada orang sakit dibawa ke paranormal ya. Disuruh minum air ya. Dia juga punya Bayesian juga ya. Kayaknya ini kekurangan air, kekurangan cairan mungkin. Dehidrasi. Disuruh minum air, kemudian sembuh. Kemudian yang sembuh itu, wah ya juga paranormal ini. Ya padahal sebenarnya dia Bayesian juga. Dokter juga gitu. Dokter kan punya pengetahuan, dia punya prior
knowledge. Orang dengan ciri-ciri begini akan likelihood. Kesimpulannya itu, Bapak kayaknya sakit tipes nih. Bapak kayaknya COVID nih. Nah, itu dari mana? Itu Bayesian juga. Kayaknya kan, dokter itu nggak selalu benar ya. Kayaknya. Orang bisa aja kan kalian di 3 rumah sakit itu bisa beda-beda. Hasil dari kesimpulan itu bisa beda-beda. Ada yang bilang kanker, ada yang bilang tumor, ada yang bilang masuk angin ya. Tiga-tiga itu. Dia punya Bayesian. Itu ya. Unik. Bayesian theorem. Ya, jadi secara formal itu adalah Bayesian inference ya. Jadi turunan daripada posterior probability ya. Atau posterior itu sesudah. Berarti probabilitas sesudah menarik kesimpulan dari pemeriksaan gitu. Sebagai konsekuensi dari dua kejadian, dua hal yang berbarengan ya, antecedent ya. Yaitu adalah prior probability ya. Prior itu sebelumnya, berarti kemungkinan sebelumnya ya. Probabilitas yang telah diketahui sebelumnya. Dan sebuah fungsi likelihood. Sebuah fungsi likelihood. Likelihood itu apa? Adalah sebuah fungsi model statistik ya, yang diturunkan dari data ya. Dari data. Nah, pemeriksaan tadi itu. Kayaknya kalau begini biasanya begini, likelihood. Makanya namanya likelihood. Likelihood itu bahasa Indonesia itu kayaknya. Jadi metode kayaknya itu ya, likelihood ya. Likely kan kayaknya. Berarti kalau likelihood berarti kayaknya itu. Ya. Jadi ada dua yang dipakai, prior dan kayaknya. Kemudian kita bisa mengkomputasi daripada posterior probability. Posterior probability ini dinilai lebih akurat daripada priornya. Yang tadi kita ngelihat misalnya dua tim ini sama aja 50-50 kemenangannya, ternyata kalau setelah kita pelajari dengan likelihood beda ya. Tuan rumah dipertimbangkan. Terus apa lagi? Terus prestasi pemain dipertimbangkan. Apalagi pelatih dipertimbangkan. Apalagi pertemuan sebelumnya dipertimbangkan, itu juga semua dipertimbangkan. Banyak sekali pertimbangannya. Jadi fungsi likelihood-nya itu bisa banyak. Tapi priornya itu ya 50-50, 50-50. Gitu. Ya. Ya, jadi H itu ya stands for hipotesis. Hipotesis itu adalah prior. Probability itu hipotesis. H, ya, posisinya kan di sini tadi. Prior. Kemudian PH itu adalah prior probability ya. Jadi probabilitas daripada hipotesis. E itu evidence, kejadian. Kemudian PHE. PHE ini adalah posterior probability. Berarti probabilitas setelah dijalankannya Bayesian. H terhadap E ya. E itu kejadian. Ini yang kita mau cari tahu ya. Probability daripada hipotesis ya, pada contoh kasus sebuah observasi. Di skripsi ini jarang kelihatan, saya lihat, nggak pernah lihat ya. Ada yang ngerjain ini ya. Kemudian PEH scale ya likelihood ya. This is called likelihood. Fungsi E terhadap H. Ya. Kemudian PE adalah marginal likelihood, ya. Model evidence, kejadiannya yang udah nyata kejadian. Jadi udah nyata kejadian. Jadi ada yang hubungannya dengan yang posterior, kemudian ada yang sudah kejadian nyata. Yang kadang-kadang kejadian nyata ini nggak berhubungan sama posterior. Misalnya, dari tampangnya kayaknya tampang kaya banget gitu. Nah, berarti
Itu ya. Nah, likelihood-nya apa? Likelihood-nya biasanya kalau orang yang berusaha, terus dia hidupnya prihatin tuh. Hidupnya nggak suka foya, memang dia menerapkan model itu, menerapkan gaya hidup itu. Nah, itulah likelihood. Menghasilkan posterior probability. Gitu ya. Oke ya. Ini diulang berkali-kali karena biar hafal, biar meresap ke dalam otak gitu ya. Diulang berkali-kali. Ah, ini contohnya nih. Contohnya ya. Ini ada A bar ya. A bar. Kemudian ada B bar. Kemudian ini number of occurrence. Kejadian. Jadi ini ada senyum-senyum, ada yang kacamata oren, kemudian ada yang nggak senyum cemberut ya. Kemudian ada yang apa nih? Bewokan. Oh ya, ini berarti kasusnya yang A ini orang bewokan. Orang bewokan. Yang B ini bisa di zoom ya? Bisa. Oke. Ya, oke. Nah, yang B, yang A ini kan orangnya bewokan semua ya. Kemudian yang B ini case B. B ini apa? B ini manusia ya. Bisa kacamata bisa enggak? Oke. Ini kejadian sum, ini kemudian kejadian sum. Masing-masing 2, 3, 6, 9, 5, 15. Kemudian PB, peluang B given A. Peluang B given A. Itu sama dengan 2 dibagi 2 tambah 3. Peluang B given A. Peluang B given A. Peluang B given A. Katakanlah ini kacamata. Peluang B, ya udah bewokan kacamata. Bewokan pada orang berkacamata. Yang gitu ya. Jumlah kasus bewokan pada orang berkacamata ya ini. Peluang B pada orang berkacamata. Ini kan kacamata semua nih. Nah, itu sama dengan 2 dibagi dengan 5. 5 itu 2 tambah 3. Ini pelan-pelan ya. Ini ntar bisa macam-macam kasusnya. Oke. Kemudian PA. PA. Evidennya. Evidennya adalah 2 ditambah 3 ya. A ini. A itu dia kacamata semua nih. 2 tambah 3 dibagi 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9. Kenapa? Banyak. Ya iya, karena dari seluruhnya. Dari seluruhnya. Seluruh kejadian. Kemudian sama dengan PB given A dikali PA. Sama. Sama dengan ini dikali ya. 2 dibagi 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9. Oke. Kemudian PA given B. Peluang A given B. Peluang A given B. Oke. Peluang apa nih? Ini berarti peluang orang berkacamata pada orang bewokan. Nah, misalnya. Berarti 2 dibagi 2 tambah 6. Kemudian dikali PB, peluang B. Nah, berarti 2, ini kan B ini. 2 tambah 6 dibagi dengan keseluruhan. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9. Sama dengan ya, PAB, ya, ini tadi dikali dengan PB. Ini tadi. Oke, kita mau mencari PA given B. Ya. Jadi PA given B itu adalah PB given A, ya, ini ya, ditambah PA ini, PB given A tambah PA ini, jadinya PA given B. PA given A tambah PA ini, jadinya PB 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 given A tambah PA ini, jadinya
dibagi dengan PB. Ya, PB itu 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9. Bagi PB. Gitu ya. Ya, cara-cara ngitungnya seperti itu. Seperti itu cara-cara ngitungnya. Jadi PA given B dikalikan dengan PB sama dengan PB given A dikalikan PA. Sama ini. Maka jadilah seperti tadi. Contoh kasusnya begitu. Contoh kasusnya. Oke, ya. Kemudian ini ada contoh aja ya, teoritis lagi ya. Ini kita punya prior distribution. Prior distribusinya normal. Rata-ratanya 20, medianya 20, dia normal. Kemudian ternyata likelihood-nya tidak ya. Likelihood-nya di sini. Maka posteriornya adalah ini digabung dengan ini jadi ini posterior. Oh, ternyata distribusinya begini ya. Gitu ya. Bayesian ini untuk semua distribusi ya, macam-macam. Ada yang begini ya. Ini priornya begini, posteriornya begini. Ternyata priornya begini, likelihood-nya begini, ternyata posteriornya begini hasilnya. Sama ya, yang lebih advance lagi bisa buat begini ya. Nah, ini kira-kira approximation kira-kira. Kemudian setelah diimprove seperti ini. Nah, itu tadi yang dipakai di radar tadi ya. Ini dipakai di radar. Bayesian ini pakai di radar. Radar itu kan nggak menangkap yang sebenarnya, dia kan kira-kira juga. Ada juga di linear regression, pakai dengan Bayesian. Ya, ini kan evidennya begini. Kemudian setelah di fitting, ya kira-kira begini hasilnya. Nah. Sama kayak ini ada data, kemudian ini ada perkiraan garis, kemudian di rata-rata. Nah, jadilah posteriornya yang ini. Yang tadinya dia perkiraannya datar, jadi posteriornya. Jadi sebenarnya proses bikin regresi itu di dalam software ya, yang udah statistik, yang sudah pakai, kalau pakai manual masih pasti berbeda, makanya kalian menghasilkan regresi linear dengan Excel, dengan regresi linear dengan katakanlah sesuatu software itu beda. Kalau udah di software itu dia perbedaannya kenapa? Dia pakai Bayesian di dalamnya. Jadi kurvanya itu benar-benar di fitting nih, pas banget. Makanya ada nyoba di Excel beda sama nyoba di R. Ya kenapa ya beda? Caranya beda. Kalau di Excel itu kan kita hitung aja. Ya, kalau di R itu sudah di fitting lagi, sudah dibenerin lagi berdasarkan Bayesian theorem. Kemudian apa lagi ya? Ini ada nih Bayesian linear regression model selection. Jadi linear regression yang sudah ada yang merah ini itu sudah mengalami Bayes selection. Jadi sudah dibetulin. Jadi dia juga punya fungsi optimasi. Mana tadi optimasi? Optimasi. Nah, ini. Approximate inference. Metode kira-kira ya. Itu di optimasi. Yang optimal yang mana? Dia juga pakai Bayes theorem. Oke ya. Kalau di dalam jurnal gimana sih penerapannya? Dalam jurnalnya ya. Kelima. Detection of attribute multivariate climate change signal using discriminant analysis and Bayes theorem. Barangkali ada yang
mau nulis kayak gini gitu. Kalau nggak lihat PDF-nya susah. Bisa di-download nggak PDF-nya? Oh, ada nih, udah di-download. Nah, ini tuh gampang ya sebenarnya. Percaya, sebenarnya gampang ngerjain jurnal. Kalau ada yang tertarik di peneliti ya. Jurnal itu modalnya cuma 2. Mau kerja, ya, mau kerja sama ada tim ya. Satu lagi duit buat publikasi jurnal ya. Ini jurnalnya sekali publikasi bisa 20 juta, 10 juta gitu. Itu judulnya apa ya? Belum saya cek ya. Detection and attribution of multivariate climate change. Nah, berarti dia mau mengambil keputusan nih, terjadi climate change nggak? Pakai diskriminan analisis dan bias theorem. Ya, ini dia unsur-unsurnya ada global temperatur, NAO, ya. Ekstratropikal, subtropikal, African monsoon, Indian monsoon, Nino 34, Soi ya. Ntar istilah-istilah ini kalian akan familiar nantinya lama-lama ya. Ya, ini juga ini segala macam ya. Mana ya biasnya ya? Ini baru korelasi, kemudian ini. Nah, ini nih. Dia sudah bikin pakai bias nih. Nah, ini the result of Bayesian classification assigning different prior probabilities, ya, and assuming 3 different estimate over the observational error. Oke. Nah, ini udah. Ini ada prior probability kan? Priornya. Prior. Kemudian mana lagi? Posteriornya mana ya? Dia bikin nggak ya? Dia nggak bikin ya. Kayaknya ada di dalamnya ya. Jadi dia mengerjakannya begitu ya. Gitu doang ya. Sebenarnya sih nggak susah sebenarnya. Nggak susah sebenarnya. Ada di R itu tinggal install doang, dijalanin doang. Sebenarnya tidak susah. Cuman idenya aja yang susah. Ide analisisnya aja. Kemudian apa lagi ya? Bayesian analysis of hurricane climate. Apa lagi? Kalau di penerapannya sudah digabung dengan machine learning Bayesian ini. Sudah gabung ke machine learning. Nah, ini ada ini. Itu tahun 88 ya. Berarti masih klasik banget nih. Masih klasik banget ya. Masih teoritis banget. Belum ada data dia kayaknya. Nah, ya banyak digunakan ya. Intinya seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya jarang ya. Bias iklim. Coba. Ya, ini udah machine learning ya. Nah, ada nih. Bagus nih. Memprediksi curah hujan dengan metode Bayesian Network. Boleh, bagus. Nah, kebanyakan dari orang-orang di jurusan teknik atau di jurusan matematik. Itu dulu ya, sambil kalian install nanti diinstal, nanti kita jam 10 lewat sedikit kita pengenalan R. Ini kita istirahat dulu 10 menit ya. Saya stop dulu kali ya.
kita ketemu lagi 10 lewat 10 deh ya. Istirahat dulu kalian mau